Hari ini saya ingin membagikan kepada saudara semua satu sharing firman Tuhan yang judulnya adalah Revival Kasih. Saya bacakan di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saya percaya kalau saat ini saudara ditanya apakah saudara cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, saya yakin jawaban kita, "Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau." Itu jawaban Petrus kepada Yesus. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, saudaraku, dalam Alkitab bahasa Indonesia ini, ya sebagian orang heran kenapa Tuhan Yesus mempertanyakan pertanyaan yang sama kepada Petrus sampai 3 kali. Harusnya kan sekali aja, cukup. Tapi kenapa kok harus diulang sampai 3 kali? Nah, sebenarnya kebingungan ini kita akan bisa pahami kalau kita ngerti bahwa sesungguhnya di dalam bahasa aslinya Yesus punya pertanyaan tentang mengasihi dan jawaban Petrus tentang mengasihi itu nggak matching. Saudara dan saya sudah pernah belajar bahwa ada 2 jenis kasih. Yang pertama adalah kasih agape. Itu kasih Allah, kasih tanpa syarat, kasih yang tidak terbatas. Dan Yesus sudah buktikan itu. Dia mati bagi kita di kayu salib supaya kita yang harusnya binasa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Yesus kepada kita adalah kasih agape. Itu kasih pertama. Kasih jenis yang kedua adalah phileo. Ya, itu adalah kasih manusia, kasih yang bersyarat dan kasih itu terbatas. Jadi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, sebenarnya pertanyaan Yesus itu, "Simon, apakah engkau agape aku?" Tetapi jawaban Petrus, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku phileo engkau." Oke, kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, kalau saudara ngerti bahasa aslinya ini, maka saudara akan bisa melihat dengan lebih jelas bahwa walaupun Yesus tanya, "Apakah engkau agape aku?" Tapi Petrus gak berani jawab, "Ya Tuhan, aku agape engkau." Petrus hanya berani menjawab, "Ya Tuhan, aku phileo engkau." Saudaraku, Petrus sadar bahwa dia baru saja menyangkal Yesus sampai 3 kali. Oke, Petrus sadar bahwa sebelumnya, baru saja beberapa waktu sebelumnya, dia berkata bahwa dia mengasihi Yesus, bahkan dia rela mati bagi Yesus. Akan tetapi ternyata ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, artinya nyawa Petrus terancam, tiba-tiba
cepat sekali Petrus berbalik dan kemudian meninggalkan Yesus, dan kemudian dia melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Selama berhari-hari, berminggu-minggu, dia bersembunyi dari ancaman para pemuka agama yang menyalibkan Yesus, supaya dia sendiri jangan sampai ikut ditangkap, jangan sampai ikut disalibkan. Bahkan hanya dalam waktu beberapa waktu saja, saudaraku, Petrus ini kembali ke kehidupan lamanya. Tadinya dia penjala ikan, tapi Yesus panggil dia jadi penjala manusia. Tapi ketika Yesus disalibkan, cepat sekali berbaliknya. Dia kembali lagi jadi penjala ikan. Artinya begini, sekalipun Petrus sangat mengasihi Yesus, ternyata kapasitas kasihnya Petrus baru di tahap phileo. Dia belum bisa mengasihi Yesus di tahap agape. Makanya dia gak berani jawab Yesus bahwa ya Tuhan, aku agape engkau. Yang bisa Petrus katakan, ya Tuhan, aku phileo engkau. Itu sebabnya untuk kedua kalinya Yesus bertanya lagi sama Simon. Pertanyaannya sama. Simon Petrus, apakah engkau agape aku? Dan jawaban Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku phileo engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ini ibaratnya, saudaraku, suami istri ya tanya, apakah engkau cinta aku? Tapi pasangannya menjawab, aku suka kamu. Ada bedanya ya, bobot antara cinta dan suka. Demikian pula beda bobot antara agape dan phileo. Beda. Itu sebabnya Alkitab mencatat untuk ketiga kalinya Yesus menanyakan pertanyaan yang hampir sama, tapi kali ini Yesus mengubah pertanyaannya sedikit. Yesus bertanya begini, Simon, apakah engkau phileo aku? Jadi Yesus nggak tanya lagi apakah engkau agape aku. Yesus tahu Petrus belum bisa. Jadi Yesus tanya, apakah engkau phileo aku? Dan dengan sedih Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, mampunya aku baru segini. Ya, aku phileo engkau. Artinya begini, Tuhan Yesus sengaja turun ke level kasihnya Petrus. Petrus hanya bisanya phileo. Dan karena itu Yesus nggak langsung paksa. Ya, Yesus tadinya berusaha nih di pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, Yesus berusaha menarik level kasihnya Petrus ya ke atas. Itu pun saudaraku Petrus belum sanggup. Karena itu Yesus memutuskan untuk turun ke bawah, menarik Petrus supaya dia bisa naik level ke atas. Ini sebenarnya yang Allah lakukan kepada kita. Ya, kalau Anda bandingkan perjanjian lama dan perjanjian baru, maka saudara akan menjumpai di perjanjian lama Allah itu memberikan petunjuk bagaimana hidup benar. Harus begini, harus begitu. Allah berharap kita bisa naik level di situ. Tapi ternyata dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak sanggup taat firman Tuhan. Kita nggak sanggup hidup seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itu sebabnya dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus turun ke dunia. Ya, turun ke bawah untuk mengangkat saudara dan saya, manusia, dari bawah naik ke atas, diselamatkan, sehingga kita bisa naik level. Tadinya kita nggak mampu, tapi karena Tuhan yang menolong kita, kita dimampukan. Jadi saudaraku, Yesus bersedia menerima level kasihnya Petrus, yaitu phileo. Sekalipun Petrus belum bisa mengasihi Tuhan Yesus di level yang diharapkan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus. Dia mau mengampuni Petrus, ya, dia mau menerima Petrus kembali apa adanya. Bahkan Tuhan Yesus memberikan mandat yang sangat penting, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Saya mau ngomong sama saudara, seperti itu juga Tuhan mengasihi saudara dan saya. Sekalipun kita belum bisa mengasihi Tuhan di level yang diharapkan oleh Tuhan, tapi Dia tetap mengasihi kita. Sekalipun kita belum bisa membangun kehidupan doa kita dengan konsisten seperti yang Tuhan mau, tapi Tuhan tetap
mengasihi kita. Sekalipun saudara dan saya belum bisa sampai jadi saksi Kristus, menyelamatkan banyak jiwa, bangun pondok Daud dengan konsisten, beribadahnya secara ideal, melayani Tuhan dengan maksimal, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, apalagi jadi martir buat Tuhan. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara, Tuhan tetap mengasihi kita, bahkan Dia bersedia turun ke levelnya kita. Dia mau menerima kita apa adanya, Dia mau mengampuni kita, bahkan Dia berani memberikan kepercayaan, yaitu mandat. Ini mandat Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Itu kasih agape. Seperti itu Tuhan mengasihi Petrus, seperti itu Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan tahukah saudara, dampak kasih agape seperti itu powerful sekali, dahsyat sekali. Karena Petrus ngalami kasih agape dari Tuhan Yesus ini, maka Petrus mengalami revival kasih. Sekalipun pada awalnya Petrus hanya bisa sampai di tahap phileo, tapi hari demi hari dia jalan bersama Yesus. Kasihnya semakin penuh, kasihnya semakin besar, kasihnya semakin melimpah. Tadinya kasih phileo, sampai di titik tertentu Petrus bisa mulai kasih agape kepada Tuhan Yesus. Ya, Petrus berani untuk menempuh resiko, mengalami aniaya dan menghadapi tantangan yang sangat besar. Tadinya dia melarikan diri, tapi sekarang dia hadapi. Bahkan di dalam memberitakan Injil, saudaraku, dan menyelamatkan jiwa di Roma pada waktu itu yang Petrus lakukan. Terus kemudian timbul penganiayaan yang sangat kejam, dan kemudian jemaat di sana memohon supaya Petrus meninggalkan Roma dan menyelamatkan diri. Akhirnya Petrus pergi, ya, meninggalkan Roma untuk menyelamatkan diri. Tapi di tengah jalan, ini sejarah mencatat ya, di tengah jalan dia berpapasan dengan Yesus. Dan kemudian Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, hendak kemanakah engkau pergi? Dalam bahasa Latin itu quo vadis domina. Jawab Yesus, aku datang untuk disalibkan kedua kalinya. Jadi dengan kata lain Tuhan Yesus ngomong, Petrus, kalau engkau gak berani jadi martir, aku datang untuk disalibkan kedua kalinya. Saat itu saudaraku, Petrus yang sudah keluar dari Roma, dia kembali lagi ke Roma. Dia bersiap dan dia rela menderita bagi Yesus. Dia rela mati bagi Yesus. Dan benar, dia ditangkap. Dia kemudian disalibkan. Dan ada satu permintaan dari Petrus. Dia nggak mau disalibkan normal, tapi dia minta disalibkan terbalik. Kenapa? Karena dia merasa tidak layak disalibkan dengan cara yang sama seperti Tuhan Yesus. Jadi dia minta disalibkan terbalik. Dia jadi martir bagi Yesus. Kasih Petrus yang tadinya hanya sampai di tahap phileo, sekarang disempurnakan. Jadi kasih agape. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau turun ke levelnya Petrus. Tuhan mau mengasihi Petrus dengan kasih agape. Sekalipun Petrus tidak mampu seperti yang diharapkan Tuhan Yesus, Tuhan tetap mengasihi dia. Itu sebabnya Petrus mengalami revival kasih. Jadi saya berdoa hari ini kita semua juga mengalami revival kasih. Sementara kasih agape dari Tuhan Yesus memenuhi hati kita. Kita yang tadinya masih hanya di tahap phileo, ya, terbatas kasih kita, ya, kita bisa revival kasih sehingga kita pun bisa seperti Petrus, yaitu agape, mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Kita mengalami revival dan terobosan yang besar di dalam kehidupan rohani kita. Tadinya kita belum bisa berdoa, berjaga-jaga barang 1 jam, konsisten tiap hari. Tapi mulai sejak sekarang, karena cinta Tuhan, kita konsisten dalam doa. Tadinya bangun pondok Daudnya belum optimal. Tapi karena saudara mengalami revival kasih, yaitu kasih agape, maka mulai dari sejak sekarang, Tuhan bisa menikmati pujian dan penyembahan, ucapan syukur.
naik dalam hidup saudara. Anda sendiri jadi pondok daud yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Tadinya ketaatan kita masih terbatas, melayani Tuhannya masih sedikit-sedikit. Tapi kalau kita mengalami revival kasih, maka kita bisa berkata apa saja yang Tuhan perintahkan, aku lakukan. Kemana saja Tuhan suruh aku pergi, aku akan pergi. Tadinya mungkin kita masih bersaksinya buat Yesus masih malu-malu, masih enggan, masih hanya sifatnya kerinduan, keinginan saja. Tapi kalau hati kita dibakar dengan kasih agape, kita ngalami revival kasih, maka api penginjilan itu akan menyala dalam hati kita. Kita nggak bisa menahan mulut kita lagi. Kita akan selalu bersaksi dan menceritakan Yesus kepada banyak orang. Tadinya kelompok sel kita on off. Gelangan, mati, kadang ada, kadang nggak ada. Tapi kalau saudara dan saya mengalami revival kasih mulai hari ini, terjadi breakthrough, terobosan, kegerakan kelompok sel. Kita komit menjangkau jiwa, komit menggabungkan, komit memuridkan, komit untuk membangkitkan anggota-anggota kita jadi leader-leader, jadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Dan kalau kita mengalami revival kasih yang seperti itu, maka tidak mungkin tidak. Pasti yang namanya bukti kasih itu akan dimanifestasikan. Buat Tuhan Yesus, dia ngomong sama Petrus, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Itu bukti kasih yang Tuhan Yesus mau dari Petrus. Nah, itu sebabnya saudara lihat, begitu Petrus mengalami revival kasih, ya babak berikutnya Petrus dipakai Tuhan menyelamatkan 3.000 jiwa. Setelah itu berikutnya dia menyelamatkan 5.000 jiwa. Setelah itu dia tiap-tiap hari terus bersaksi, terus menyelamatkan jiwa. Dan sangat banyak jiwa diselamatkan. Bahkan dia gabungkan mereka di dalam ibadah raya, gabungkan mereka di dalam kelompok sel di mula-mula. Saudaraku, dia muridkan mereka tiap-tiap hari dalam pengajaran rasul-rasul. Dia bangkitkan jemaat mula-mula jadi pekerja-pekerja di ladang tuanya Allah. Jadi saksi Kristus. Saya mau ngomong sama saudara, kalau saudara dan saya mengalami revival kasih mulai hari ini, yang namanya mengasihi Tuhan itu bukan cuma kerinduan, bukan cuma keinginan, bukan cuma wacana, bukan cuma rencana, tapi kasih Tuhan itu kita manifestasikan. Ada bukti nyatanya. Dan bukti nyatanya buat Tuhan Yesus adalah gembalakanlah domba-dombaku. Orang kalau ngalami revival kasih tanpa dimotivasi orang lain, kita akan bangkit untuk bersaksi. Kita akan bangkit untuk menyelamatkan jiwa. Kita tidak akan mengizinkan kondisi apapun, entah aniaya, entah masalah, entah pandemi, entah tantangan apapun menghentikan kita dari bersaksi. Mulai hari ini saudara bersaksi. Anda pakai sosial media saudara, Anda pakai teknologi, Anda pakai semua yang Anda bisa lakukan untuk memberitakan bahwa Yesus baik, ada keselamatan di dalam nama Yesus, ada pengampunan dalam nama Yesus, ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Dan saudara jadi alat yang luar biasa bagi Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah, untuk menggembalakan domba-dombanya. Itu sebabnya saya berdoa mulai hari ini revival kasih terjadi di dalam kehidupan saudara. Jadi saya ajak buka hati saudara dan minta kasih agape itu memenuhi hati saudara. Mulai hari ini ambil keputusan kembali pada kasihmu yang semula. Cinta mula-mula. Jangan mau suam-suam kuku. Jangan membiarkan roh saudara padam terlalu lama. Hari ini saja sudah biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Datang sama Tuhan, saudaraku, doa supaya revival kasih itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup saudara. Dan saya tantang saudara, ayo bangkit, gembalakanlah domba-domba Tuhan. Bagi Yesus ini bukti kasih. Bagi Yesus ini yang dia mau kita kerjakan. Gembalakanlah domba-dombanya. Selamatkan jiwa-jiwa. Gabungkan mereka dalam ibadah, di dalam kelompok sel. Muridkan mereka. Bangkitkan mereka jadi pemimpin-pemimpin. Jadi saksi Kristus. Sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Alami revival kasih. Salam keluarga Allah,
Tuhan memberkati. Amin.